Tahun 1992, Filipina, negara yang baru lepas dari bayang-bayang kediktatoran Ferdinand Marcos. Ekonomi yang sedang naik turun, masyarakat yang sedang kelelahan menghadapi krisis masa lalu. Tapi mereka tetap punya energi, harapan baru, dan satu keinginan sederhana, yaitu adalah hidup lebih baik. Nah, di tengah semua itu, ya semua perusahaan minuman datang dengan janji manis terutama Pepsi. Tapi bukan sekedar minuman, mereka menawarkan mimpi yang bisa menjadi harapan buat mereka, sebuah kesempatan untuk keluar dari kesulitan Walau ternyata mimpi itu nantinya akan menjadi mimpi buruk bagi semua orang Jadi apa sih sebenarnya yang bakal terjadi? Jadi apa yang Pepsi lakukan sampai kenapa mereka itu menyebutnya sebagai mimpi buruk? Tanpa basa-basi, kita lanjut ke ceritanya. Saat itu Coca-Cola itu sudah mendominasi pasar Filipina. Distributor mereka itu kuat banget Brandnya juga loyalnya tinggi. Citra mereka juga melekat di setiap lapisan masyarakat. Bahkan di Indonesia pun seperti itu. Nah, Pepsi selalu berada di posisi yang kedua Nah, mereka itu tahu kalau mereka itu pengen banget nyaingin Coca-Cola. Mereka butuh gebrakan pastinya. Nah, hasilnya adalah kampanye promosi besar bernama Number Fever. Ya, konsepnya memang sederhana sih. Setiap tutup botol Pepsi memiliki angka Nah, angka ini cocok dengan nomor pemenang yang diumumkan di TV Nah, pemenangnya akan mendapatkan hadiah senilai 1 juta peso. Bayangin 1 juta peso di Filipina pada saat itu jumlah yang sangat-sangat besar Nah, kenapa bisa dibilang gitu? Ya, karena di sana bisa membeli rumah sederhana, kendaraan, bahkan bisa membuka usaha kecil Nah, bagi banyak orang yang pada saat itu notabene adalah warga-warga yang kesulitan, mereka itu berharap mereka itu punya mimpi untuk mendapatkan hadiah tersebut. Karena kenapa? Karena itu adalah salah satu pintu jalan keluar dari kesulitan hidup yang gak ada habisnya pada zaman itu Nah, demam Number Fever ini menyebar dengan sangat-sangat cepat. Setiap orang itu pengen menjadi bagian dari kontes tersebut. Kenapa bisa dibilang gitu? Ya karena mereka mengharapkan sesuatu yang besar. 1 juta peso Bahkan anak-anak sekolah mengumpulkan tutup botol dari minuman yang mereka beli sendiri. Ibu rumah tangga menghabiskan sebagian gajinya mereka untuk membeli Pepsi, berharap angka di tutup botol bisa ngubah nasib keluarganya. Supir truk, pedagang kaki lima, pegawai pabrik, semua ikut berburu angka tersebut. Nah, di rumah-rumah, tutup botol disimpan seolah itu jadi emas Orang-orang itu menulis daftar kombinasi angka yang mungkin muncul, atau bisa dibilang prediksi, atau angka yang bakal disebut sama Pepsi. Salinglah mereka itu bertukar teori, diskusi tentang angka pemenang bukan hanya di meja makan, tapi juga di warung, di terminal bus, di pasar. Pokoknya di tempat masyarakat umum mereka itu berdiskusi hanya untuk nomor berapa yang bakal terpilih. Pepsi memanfaatkan semua media yang ada Nah, iklan TV menampilkan keluarga bahagia yang memenangkan hadiah, jingle radio yang ceria, mudah diingat, dan billboard yang di jalan-jalan itu ramai menunjukkan angka dan hadiah yang menggoda para masyarakat. Setiap orang pasti merasa memiliki peluang untuk mendapatkan 1 juta peso tersebut. Dan inilah yang membuat kampanye ini berbeda. Harapan yang terlihat nyata, bukan hanya sekedar iklan, tapi mimpi yang bisa disentuh. Tapi sayangnya mimpi itu juga sangat lemah, sangat rapuh, sangat sulit. Bagi banyak orang, kontes ini menjadi bagian dari rutinitas harian Mereka itu menabung botol demi botol, mengamati tutupnya, memeriksa angka berkali-kali. Beberapa bahkan membuat sistem untuk mencoba memprediksi nomor pemenang. Mereka tuh gunain tanggal lahir, nomor rumah, atau pola angka tertentu yang mereka percaya membawa keberuntungan. Istilahnya kalau sekarang jackpot, angka gacor. Di sekolah, anak-anak itu diskusi tentang strategi, saling tukar tutup botol, sampai kadang berdebat sengit siapa yang punya peluang menang paling besar. Di pasar,
pedagang penjual Pepsi lebih mahal. Karena kenapa? Botol itu dianggap berpotensi seperti emas, Pak. Satu botol senilai 1 juta peso. Dan di rumah, ibu rumah tangga memeriksa ulang botol yang mereka beli, berharap menemukan angka yang beruntung. Nah, fenomena ini bukan sekedar kontes. Ini sudah menjadi demam nasional, menyentuhlah setiap lapisan masyarakat dari yang muda hingga yang tua, dari kota besar hingga yang terpencil. Tapi di balik kegembiraan ini ada sesuatu mulai muncul, yaitu adalah ketegangan, Pak. Orang-orang sudah mulai membayangkanlah kemenangan mereka. Mimpi tentang 1 juta peso itu mulailah menempel di dalam pikiran mereka. Setiap botol yang dibuka bukan lagi sekedar minuman, tapi emang potensi hidup baru, Pak. Potensi untuk menjadi miliarder. Dan ketika harapan itu begitu tinggi, satu kesalahan kecil saja bisa menjadi bencana. Satu keputusan yang salah dari perusahaan bisa memicu kemarahan massal. Inilah benih dari tragedi yang akan terjadi. Dan meskipun masyarakat masih larut dalam euforia, bayangan kekacauan mulai menunggu di sudut yang tidak terlihat. Sampai akhirnya bulan Mei 1992, malam pengumuman nomor pemenang Number Fever tiba. Setiap televisi di rumah-rumah Filipina itu menyala. Keluarga-keluarga itu pada berkumpul, tangan menggenggam tutup botol yang mereka simpan selama berminggu-minggu. Bahkan di jalan, orang-orang itu diskusi dengan tegang. Ada beberapa bahkan bertaruh angka mana yang bakal keluar. Ada semacam suspense nasional seperti menunggu lotre raksasa yang memegang janji kehidupan baru, hidup yang mapan. Dan malam itu angka yang diumumkan adalah nomor 349. Sekejap euforia pun meledak, Pak. Di banyak rumah orang berteriak kegirangan, menangis, melompat. Teman dan tetangga itu sampai berpelukan, Pak. Bagi banyak orang ini momen yang paling mereka tunggu selama berminggu-minggu. Bayangin, Pak, hidup ada di depan mata. Gimana nggak bahagia? Gimana nggak bersyukur? Di kota-kota besar orang tuh berbondong-bondong sampai, Pak, ke kantor distributor Pepsi untuk menunjukkan tutup botol mereka. Ini Pak, nomor saya pemenangnya. Gitu. Mereka teriak begitu. Telepon di kantor Pepsi berdering non-stop 24 jam itu. Mereka pada mencoba untuk menghubungi Pepsi lewat telepon. Seiring malam berjalan, jumlah klaim yang masuk makin lama makin banyak. Dan disinilah masalah pertama muncul. Tidak ada yang siap menghadapi gelombang ini. Hanya beberapa jam setelah pengumuman, fakta mengejutkan muncul. Apa itu? Ya, lebih dari 800.000 tutup botol yang dicetak oleh Pepsi dengan angka 349. Ratusan ribu orang yakin mereka tuh baru saja jadi jutawan, Pak. Jika Pepsi harus membayar semua klaim, total hadiah mencapai lebih dari 30 miliar peso. Yang mana jumlah tersebut itu tidak masuk akal, Pak. Bahkan bagi perusahaan besar sebesar Pepsi pun tidak masuk akal. Pepsi pun mencoba menawarkan kompromi. Sebesar apa komprominya? Ya, 500 peso per orang. Bayangin, Pak, dari 1 juta peso diturunin jadi 500 peso. Tapi ini hanya menambah bahan bakar kemarahan, Pak. Di mana orang-orang itu merasa mereka itu ditipu nih secara terang-terangan, secara massal. Kemarahan mulai berubah menjadi aksi. Di beberapa kota, massa itu mulai berkumpul di kantor distribusi, menuntut haknya mereka. Beberapa orang kaca jendela, meneriakkan kata-kata kasar, dan menuntut pembayaran penuh. Bahkan truk-truk Pepsi yang di jalan dilempar pakai bahkan beberapa proses yang tadinya damai segera berubah menjadi kekacauan yang tak terkendali, Pak. Media Filipina mulai memberitakan secara luas. Headline di koran berubah besok harinya menjadi Pepsi Number Fever nasional. Radio dan televisi menyiarkan laporan dari berbagai kota, menunjukkan massa yang sedang marah, gedung yang dibakar, dan korban yang... Masyarakat yang menonton dari rumah mulai panik, Pak. Banyak orang yang awalnya menunggu dengan harapan, kini menjadi malapetaka. Ribuan orang mengajukan gugatan hukum terhadap Pepsi.
Jumlahnya mencapai lebih dari 22.000 klaim dengan tuntutan mulai dari kompensasi finansial hingga ganti rugi moral atas trauma yang mereka alami. Namun sebagian besar kasus itu ditolak oleh pengadilan. Karena apa? Karena dianggap sebagai kesalahan teknis dan tidak sengaja. Pepsi secara hukum lolos dari tanggung jawab besar, Pak. Tetapi reputasi perusahaan itu benar-benar hancur. Coba tuliskan pendapat kalian di komentar. Jangan lupa buat like jika kalian suka sama video ini. Jangan lupa buat subscribe agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Blumor. Till next time.